Dan gua Yunda. Di episode kali ini kita bakal bahas apa nih? Kali ini kita bakal bahas sebuah tweet dari akun Twitter @ILikeBlueandYou yang judulnya Pesugihan Nyi Blorong. Disclaimer, saya tidak memaksakan apa yang saya percaya kepada kalian. Saya hanya berbagi cerita. Cerita ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya dengar. Cerita ini bersifat gaib atau spiritual, kalian bebas beropini. Tweet ini di-tweet pada 29 Juli 2020. Juli 2020 ada kematian yang janggal terhadap 2 anak kecil dengan umur kurang dari 10 tahun dan gejala yang terjadi hampir sama, gejalanya yaitu panas yang tinggi. Korban pertama sempat dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Keluarga dari korban bingung, anak yang sehat-sehat aja tiba-tiba sakit dan meninggal. Lalu ada anggota keluarga korban yang menanyakan kematian anak ini ke orang pintar. Kata orang pintar itu anak ini menjadi tumbal pesugihan. Selang waktu ada anak yang sakit dengan gejala yang sama dan tidak ditemukan rekam medis yang menyatakan bahwa dia sakit. Lalu akhirnya dia meninggal. Dari situ muncullah kecurigaan di warga setempat. Dalam waktu dekat ada anak yang sakit secara tiba-tiba dan mengalami gejala yang sama. Dari situ warga sekitar langsung mencurigai kejanggalan dari gejala sakit anak tersebut. Kemudian muncul inisiatif warga setempat memanggil orang pintar untuk mencari tahu sebab kejanggalan yang terjadi. Setelah beberapa orang pintar itu datang, mereka dan sebagian warga berkumpul di suatu tempat untuk melakukan mediasi dengan beberapa alat perantara. Lalu dilakukan mediasi dengan seorang mediator. Tak lama mediator tersebut mengalami kesurupan. Kesimpulan dari mediasi tersebut menyatakan bahwa mediator dirasuki oleh Nyi Blorong, yaitu wanita yang bertaring, berekor ular warna hitam, keemasan, dan memakai mahkota. Selama mediasi, Nyi Blorong yang berada dalam tubuh mediator mengaku bahwa ia diminta oleh orang untuk memberikannya kekayaan, tapi dengan syarat tumbal anak-anak, dan jika tidak bisa maka yang menjadi tumbal adalah orang itu atau tuannya tersebut. Lanjut, Cis. Orang pintar itu bertanya, siapa tuannya? Tetapi karena sudah terikat perjanjian, maka Nyi Blorong tidak bisa mengatakannya. Lalu ditanya lagi, kenapa anak-anak dari desa itu yang menjadi korban? Karena saat pemberian tumbal tiba, tuannya akan menunjukkan siapa anak yang akan menjadi tumbal. Lalu Nyi Blorong mengikuti anak tersebut sampai meninggal dan berhasil menjadi tumbal. Warga sekitar dan orang pintar meminta agar Nyi Blorong pergi dari desa tersebut. Lalu Nyi Blorong bersedia, tetapi dengan suatu syarat. Syarat pertama yang diajukan dengan meminta kepala kerbau dengan tanduk setengah depok. Lalu warga merasa keberatan dengan syarat itu. Syarat diganti dengan menyiapkan 3 ayam cemani yang dikatakan akan dimakan saat itu juga. Ayam cemani yaitu ayam yang berwarna hitam di sekujur badannya, tetapi juga sampai ke daging, tulang, dan jeroan ayam tersebut. Karena syarat kedua itu sulit dipenuhi dan warga merasa keberatan, lalu syarat diganti dengan menyiapkan tumpeng komplit dan buah yang tidak ada rasa pahit pada Jumat Pahing yang bisa ditempatkan di mana saja. Nanti tumpeng itu akan didatangi oleh Nyi Blorong. Karena dirasa syarat itu susah untuk dipenuhi, lalu orang pintar itu mengatakan bahwa wes ngene wae, ora sa odo-ado, kowe yen rumangsa sekti tanding karo aku, tutur orang pintar. Gak usah jauh-jauh kalau kamu merasa sakti, bertarung sama aku. Aku rasa senang rame-rame, jawab Nyi Blorong. Aku orangnya gak suka keributan. Ora, yen kowe rumangsa sakti, tanding wanira? Tanya orang pintar. Tidak, kalau kamu merasa sakti, berani gak bertarung? Ijen, ro ijen. Tanya balik Nyi Blorong, 1 lawan 1. Iyo, pungkas orang pintar. Lalu mereka bertarung. Saat pertarungan terjadi, moderator menunjukkan gelagat layaknya seperti ular. Saat itu juga orang pintar tersebut berusaha untuk mengalahkan Nyi Blorong dengan kulhu geni. Nyi Blorong kalah. Lalu orang pintar tersebut memasukkan Nyi Blorong ke dalam sebuah kendi dan menutupnya dengan daun pisang. Dengan kekalahan Nyi Blorong tersebut, anak ketiga yang sakit tidak menjadi tumbal berikutnya. Lalu diadakan tahlilan untuk bersih desa agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Selesai. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah membaca tweet ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak memiliki maksud apapun.
Saya hanya berbagi cerita. Mohon doanya agar saya dan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kapanpun dan dimanapun berada. Amin. Amin. Nah, emang sulit dipungkiri ya, Iya, bahwa benar di zaman sekarang ini masih ada yang kayak gitu-gitu. melakukan hal-hal tersebut ya. Ya zaman udah teknologi masih ada aja yang pakai yang kayak gitu-gitu kan. Iya, Berasa gimana? balik lagi semuanya demi apa? Sebuah kekayaan ya. Iya, demi sebuah- duit. Iya, Serem juga ya. nggak bisa dipungkiri sih. Cukup merinding sih tadi gue pas bacain apa? Terus Yang pertarungan Nyiblorong sama si orang pintar orang itu. pintar. Hmm. Orang pintar minum tuh angin. Tapi beda sama orang bejo. Kalau bejo minum bintang 7. Tolong tolak ingin dan bintang 7 siapapun boleh lah untuk masuk. Masuk ke badan nih. Ya buat kalian yang pengen ceritanya kita bahas atau kita ceritain, boleh DM atau ya boleh DM atau buat Apaan sih? Pokoknya buat kalian yang pengen ceritanya di share, kita ceritain ke pendengar lain bisa banget. yang mau ceritanya kita bahas boleh. Iya, langsung aja kirim DM di Instagram di @podcastsemihoror. Ya boleh berupa tulisan atau kirim voice note di DM juga boleh. Nanti kita bakal perdengarkan. Iya, bener banget. Semoga si treat kali ini bermanfaat bagi kita semua pendengar. Intinya kalau kalau kalian pengen kaya ya kerja, Iya, yang halal-halal yang aja. hal-hal aja, jangan yang macem-macem. Nanti berakibat fatal ke diri sendiri juga, Iya. gitu sama orang-orang tersayang. Kalau tumbal kayak gitu kan, kalau misalnya kita ditumbalin tuh si arwah kita tuh nggak nyampe ke akhir ke Allah tuh nggak nyampe, di Allah nggak nyampe, di dunia nggak nyampe. Serem banget kan? Emang gitu ya? Iya, banyak yang bilang sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita Dijadiin nyugih tumbal? nggak nyugih ke misalnya ke monyet misalnya, Hah? nyugih ke monyet. Nah kita tuh nanti tuh di alam nanti tuh yang kita kan selaku ditumbalin. Nah yang kita ditumbalin itu bakal jadi dipekerjain sama si monyet-monyet itu, kerajaan. Kita tuh masuknya ke kerajaan sebenarnya. Kerajaan si monyet yang kita sugih. Berarti misalnya nih Pesugihan. ada satu anak kecil yang jadi tumbal. Nah, Nah, si anak kecil itu mana? si anak kecil itu misalnya di orang itunya nyugih ke monyet ya misalnya ya. Nah, si anak kecil itu teh dipekerjakan di si kerajaan si monyet itu. Jadi kita nggak nyampe ke akhirat tuh, kita nggak nyampe di dunia pun kita nggak ada. Setahu gue sih kayak gitu. Ah, gitu. Oke. Coba deh kalau misalnya ada yang salah-salah boleh kali ya Boleh di DM ya. di Instagram. Ya boleh banget. Boleh banget kalian DM atau koreksi. Kalau buat pengen sharing boleh banget. Soalnya gitu sih setahu gue. Terus dari orang tua juga kalau cerita-cerita sih kayak gitu. Gitu. Intinya balik lagi. Kalau pengen kaya kerja, ya jangan macem-macem. Ingat, minum tolak angin Kerja, tapi kerjanya yang halal. yang macam-macam, yang halal. Yang penting barokah buat kehidupan, bermanfaat buat kehidupan. Jangan macam-macam hanya untuk kepuasan diri sendiri. Nah, terus kalian bisa jadi mencelakakan orang lain, gitu.